Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Pak Wid dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai base plate dan sambungan lewatan. Saya Arya Pascal Purwokusuma, NIM 19B10014. Ini adalah contoh gambar dari base plate. Jadi base plate itu seperti tumpuan dari profil baja yang digunakan untuk konstruksi. Ini untuk menampang yang seperti tampak atas atau tampak bawahnya. Jadi ini ada profil I, lalu ada base plate-nya, dan juga ada lingkaran itu angkurnya. Lalu kita dapat menghitung untuk rumus dari M, N, dan X. Dapat dilihat di gambar. Lalu untuk keterangannya ada B dan N, lebar dan panjang base plate. Lalu ada BF, lebar sayap atau flange dari kolom. Lalu ada D, tinggi kolom, dan F, jarak angkur ke sumbu base plate dan ke sumbu kolom. Kita lanjut. Dalam meninjau desain base plate ini, kita dapat bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama kategori A, yaitu base plate-nya tidak menahan momen lentur. Lalu kategori B, E kurang dari N/6. Lalu kategori C, E sama dengan N/6. Dan kategori D, E lebih dari N/6. Nah, untuk E sendiri itu eksentrisitas, rumusnya MU per PU. Sedangkan N tadi kita dapat lihat itu panjang base plate. Kita langsung lanjut saja, masuk ke contoh 13.6. Dengan soal suatu struktur base plate dengan ukuran dan beban seperti gambar. Profil, plat baja, dan angkur semua menggunakan BJ37, yaitu FU 370 MPa dan FY 240 MPa. Lalu kita diminta untuk merencanakan tebal base plate dan ukuran angkur. Kita dapat lihat gambarnya seperti berikut. Terdapat beban aksial sebesar 450 kN, momen ultimate sebesar 60 kN, dan geser sebesar 130 kN. Untuk profil bajanya WF 300-300, 10-15. Lalu ada lebar dan panjangnya, ukurannya 500-600 untuk base plate. Untuk langkah yang pertama kita hitung besaran M dan X. Tadi rumusnya sudah diketahui. Untuk M, N min 0,95D per 2, hasilnya 157,5 mm. Dan untuk F, hasilnya 57,5 mm. Lalu kita dapat menghitung eksentrisitas untuk menentukan kategorinya. Rumusnya MU dikali PU didapat 355,56, dan ternyata lebih besar dari N/6, yaitu 600 tadi panjangnya. Base plate dibagi 6, 100, maka termasuk kategori D. Nah, untuk kategori D, penyebaran bebannya itu seperti ini. Kita dapat lihat di sebelah kiri itu angkurnya terdapat TU. TU itu berarti pada angkur terjadi tarik. Dan juga kita nanti akan menghitung Y. Y itu berarti lebar dari daerah yang terjadi reaksi tumpuan. Jadi reaksinya tidak sepanjang seluruh base plate, hanya sebagian. Dan rumus kesetimbangannya untuk gaya vertikal, maka searah sama dengan berlawanan arah, maka PU ditambah TU sama dengan VC dikali PP. Lalu kita menghitung tegangan tumpu pada beton. Rumusnya ya untuk kategori D, rumusnya Q sama dengan VC dikali 0,85 FC prime dikali B kali akar A2 per A1. Lalu kita akan asumsikan akar A2 per A1 itu sama dengan 2. Maka dapat dihitung untuk Q sebesar
hasilnya 20.400 Newton per milimeter. Lalu kita dapat hitung F plus N per 2 dan F plus E hasilnya 500 mm dan 520 mm. Lalu kita dapat hitung Y, lebarnya daerah yang terjadi reaksi tumpuan tadi. Rumusnya sebagai berikut. Hasilnya 25,14 mm. Kita periksa untuk akar A2 per A1. Hasilnya sama dengan 4,88. Maka diambil A2 per A1 sama dengan 2. Lalu kita dapat menghitung gaya tarik yang terjadi. Rumusnya sama dengan Q kali Y dikurangi PU sama dengan 20.400 dikali 25,14. Hasilnya tadi dari atasnya dikurangi 500.000. Hasilnya menjadi 62.000 sekian Newton. Lalu kita akan memeriksa angkur terhadap gaya geser dan tarik. Kita coba menggunakan 4 buah angkur dengan diameter 19 mm. Kita dapat hitung untuk VUB sama dengan VU per N. Hasilnya 32.500 Newton. Lalu untuk P dikali FV dikali AB sama dengan 0,75 dikali 166 dikali luas dari angkornya tadi 19 mm seperempat PD kuadrat. Hasilnya menjadi 35.281,4 Newton. Itu lebih dari VUB tadi 32.500, maka oke. Lalu kita hitung untuk FT sama dengan 407 dikurangi 1,9 FP. Hasilnya menjadi 189,1 MPa kurang dari 310 MPa. Lalu untuk tariknya kita dapat hitung TU per NT sama dengan 33.977,03 dibagi 2. Hasilnya menjadi 31.447,58 N Newton. Lalu kita dapat hitung untuk PFTAB. Rumusnya mirip seperti yang tadi di atas, hanya beda angka. Hasilnya menjadi 40.000 sekian, maka lebih dari TUB, maka oke. Selanjutnya yaitu perhitungan tebal brace plate. Kita hitung TP perlu 1, rumusnya 2,11 dikali akar TU dikali X per B dikali FY. Ini ada sedikit kesalahan, di mana TU yang dimasukkan itu 49.000 sekian, harusnya dari slide-nya sebelumnya itu yang di bawah harusnya dimasukkan 62.895,17 Newton. Hasilnya masih benar 11,583 untuk TP perlu 1. Lalu untuk TP perlu 2 rumusnya 2,11 dikali akar PU dikali M min Y per 2 per B dikali FY. Hasilnya menjadi 49,19 mm. Maka diambil yang terbesar yaitu 49,19 mm. Lalu dibulatkan menjadi 50 mm. Sehingga ukuran base plate yang dipakai tadi lebar dikali panjangnya 500 dikali 600 dan untuk tebalnya 50 mm. Kita lanjut untuk sambungan lewatan. Sambungan lewatan ini dipakai untuk menyambung dua profil baja WF tadi. Maka lalu digunakan pelat sambung masing-masing jumlahnya normalnya 2 untuk flange 2 untuk web 2 pada WF-nya.
Kita langsung masuk ke contoh 13.7 untuk sambungan lewatan. Kita perlu mendesain suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400-200-813 dari baja mutu BJ37. Digunakan baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Lalu diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh pelat sambung sayap dan 10% sisanya dipikul oleh pelat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh pelat sambung badan. Dengan data profil sebagai berikut ini. Kita menuju hitungan yang pertama. Karena sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung sebagai berikut. IB dikali MN sama dengan 0,9 dikali ZX kali FY sama dengan 0,9 dikali 1286 dikali 240. Nah, untuk ZX ini karena satuannya cm kubik, kita konversikan menjadi milimeter kubik, maka 3 dikalikan 10 pangkat 3. Nah, itu bukan 103 ya harusnya 10 pangkat 3 atau 1000. Maka hasilnya menjadi 277 juta sekian Newton milimeter. Lalu kita hitung juga untuk geser rotor faktor. Maka rumusnya menjadi 0,9 dikali 0,6 FY kali AW. Hasilnya menjadi 35,354. Maka hasilnya menjadi 354.585,6 Newton. Kita lanjut untuk plat sambung flange. Tadi diketahui kita asumsikan 90% dipikul oleh sambung flange momen lenturnya. Maka dari IBMN-nya tadi hasilnya dikalikan 90%. Hasilnya menjadi 249 juta sekian Newton milimeter. Nah, kita estimasikan di awal tebal plat sambung kurang lebih setebal flange, maka tebal plat sambung flange atau TPF itu adalah 20 mm. Kita dapat hitung untuk FF sama dengan M per D plus TPF. Kita ambil M yang tadi 90% tadi karena flange sama dengan 249 juta sekian dibagi D tadi diketahui dari profil ditambah 20, hasilnya menjadi 595.234,28 Newton. Tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah baut penyambung. Terlebih dahulu kita menghitung tahanan geser dan tumpu untuk bautnya VRU dan VRN. Rumusnya sebagai berikut. Hasilnya masing-masing untuk geser 62.172 Newton dan untuk tahanan tumpu 106.560 Newton. Kita ambil yang terkecil dari tahanan tersebut, sehingga tahanan satu buah baut adalah 62.172 Newton dan jumlah baut pada plat sambung flange adalah tadi hasilnya FF dibagikan 62.172, hasilnya 9,57 buah. Nah, 9,57 kita bulatkan menjadi 10, maka dipasang 10 buah baut, diatur menjadi 2 baris, maka masing-masing 5 buah pada setiap sisi plat sambung flange. Lalu kita asumsikan lebar plat sambung flange, lebar plat balok yaitu 20 mm, 200 mm. Lebar neto plat sambung flange maka menjadi 200 dikurangi 2 dikalikan 16 plus 2, hasilnya menjadi 164 mm. Lalu kita periksa terhadap kondisi leleh.
T-min harus lebih dari atau sama dengan TU per 0,9 dikali WN dikali FY. Hasilnya menjadi 16,8 mm. Dan terhadap kondisi fraktur, T-min lebih dari sama dengan TU per 0,75 WN dikali U dikali FU. Hasilnya menjadi 13,08 mm. Untuk jarak antar baut diambil sebesar 3 dB, maka sama dengan 3 dikali 16 sama dengan 48 mm. Kita bulatkan menjadi 50 mm. Dan untuk jarak baut tetapi pelat diambil sebesar 1,5 dB atau sama dengan 24 mm. Kita bulatkan menjadi 30 mm. Lalu untuk jarak antara dua profil WF yang disambung diambil sebesar 10 mm, sehingga panjang total untuk plat sambung flange itu menjadi 2 dikali dalam kurung 30 plus 4 dikali 50 ditambah 35, hasilnya 530 mm. Jadi sudah untuk plat sambung flange. Kita sekarang menghitung untuk plat sambung web atau badan. Gaya geser yang dipikul yaitu sebesar P0 sama dengan 354.585,6 Newton. Lalu untuk momen lentur sebesar 10% tadi, sisanya 27 juta sekian Newton milimeter. Kita akan mengasumsikan baut untuk sambung badan ini 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris, masing-masing menjadi 2 buah baut. Lalu untuk jarak antar baut dalam arah vertikal adalah 50 mm. Maka besar eksentrisitas ekuivalen rumusnya adalah E0 plus M0 minus FF dikali DS per V0. Hasilnya menjadi 78,34 mm. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan mencoba-coba nilai R0. Tabel 13.1 dalam 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan R0 27,08. Jadi hasilnya R0 ini harus dihitung berkali-kali supaya menghasilkan angka yang paling mendekati. Bisa dilihat di tabel di bawah ini, R0 27,08, RNI 16,59 ton, eksentrisitas ekuivalen 78,34 mm, P0 sebesar 35,46 ton. Ini untuk tabel bautnya. Kita dapat hitung untuk RNI-nya, yaitu 0,5 dikali FUB dikali AB dikali M sama dengan 0,5 dikali 825 dikali 201 dikali 2. Hasilnya menjadi 165.825 Newton. Kita bagi 10.000 menjadi 16,59 Newton. Lalu dari hasil tabel ini dapat dihitung untuk sigma RI per XI per DI, yaitu 45,15 ton. Lalu untuk sigma RI/DI per dalam kurung eksentrisitas ekuivalen plus R0, hasilnya cukup mendekati atau dengan, yaitu 45,15 ton juga. Sehingga asumsi nilai dari R0 ini sudah benar dari hasil yang trial dan error tadi. Lalu 45,15 ton ini juga lebih dari hasil gesernya tadi, yaitu P0 sama dengan 35,46. Artinya konfigurasi baut ini sudah mencukupi untuk memikul gaya geser P0. Nah, untuk tinggi plat sambung badan tadi, karena yaitu 2 dikali 50 ditambah 2 dikali 30,
sama dengan 160 mm, dan lebar pelat sama dengan 2 dikali 30 tambah 50 tambah 30 tambah 5 sama dengan 230 mm. Lalu untuk momen lentur pada penambang kristis yaitu pada garis baut sama dengan VC dikali PN dikali eksentrisitas ekuivalen minus 50/2. Hasilnya menjadi 18.900.000 sekian Newton mm. Lalu kita dapat menghitung untuk jet pelur low sama dengan MU per VVF. Hasilnya menjadi 87.562,94 mm3. Kita hitung untuk rumus Z-nya juga, yaitu 2 dikali dalam kurung 40 seperempat T dikali 160 kuadrat. Itu harus lebih dari 87,562,94 tadi. Maka didapat untuk T-nya itu minimal sebesar 6,84 mm. Maka dipasang 12 sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Kita periksa terhadap geser leleh dan geser faktur. Rumusnya sama dengan V dikali 0,6 FY dikali AG. Karena tadi tingginya 160 dikali tebalnya 12 mm itu untuk AG-nya. Dan jumlahnya 2 buah pelat, maka dikali 2 lagi. Lalu menjadi 0,9 dikali 0,6 dikali 240 dikali 2 dikali 12 dikali 160. Hasilnya menjadi 497.000 sekian Newton. Sedangkan untuk geser fakturnya rumusnya V dikali 0,6 FU dikali AN. Hasilnya yaitu 423.576 Newton, lebih dari 354.585,6, maka oke. Sehingga untuk plat sambung badan dapat digunakan berdasarkan hasil perhitungannya tadi, yaitu 2 buah plat berukuran 160 dikali 230 dengan tebal 12 mm. Lalu untuk menggunakan alat sambung 6 buah baut A325 dengan diameter bautnya 16 mm di tiap sisinya. Ini bisa dilihat untuk penampangnya. Untuk plat sambung flange dan plat sambung badan tebalnya 20 mm. Harusnya untuk plat sambung badan ini sepertinya harusnya 12 mm ya, berdasarkan perhitungan. Lalu ini untuk baut A325-nya berjumlah 6 di tiap sisinya ya. Jadi di sebelah sini 6, sebelah sini 6. Dengan jarak tadi antar baut 50 mm. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah, saya mohon maaf. Untuk Pak Wed dan teman-teman atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.